bahas ya. Malam ini akan kita lanjutkan ini supaya kamu bisa segera mengerjakan tugas besar terkait strategi dan metode pelaksanaan. Seperti itu. Bisa dipahamin ya. Yang lalu udah saya sampaikan ya tugasnya terkait dengan apa strategi, menyusun strategi dan network ya khususnya ya untuk. Sebentar saya buka PowerPoint-nya dulu ya. MPK. Yep. Ya, ini ya. Kita saat ini tuh udah masuk di minggu ke 13 ya. Ya, insya Allah kita minggu ke 13 ya. Ya, kalau nggak salah minggu 13 ya. PowerPoint-nya terlihat ya? Terlihat. Ya. Terlihat. Ya. Terlihat, Pak. Insya Allah kita saat ini udah masuk di minggu ke 13 ya. Berarti kurang berapa minggu lagi nih? 1, 2, 3 ya. 14. Kurang lebih 3 minggu lagi ya. Mata kuliahnya akan berakhir. Dilanjutkan dengan apa UAS. Ya oke. Ya terkait dengan tugas besarnya ialah ini ya. Tugas besarnya saya ulangi lagi, mudah-mudahan udah mulai dicicil sih ya. Jadi menyusun strategi dan metode pelaksanaan gedung beton bertulang ya. Denahnya kamu buat saja 20 lantai termasuk satu lantai basement. Jadi 20 lantai termasuk satu lantai untuk basement ya. Dengan pondasi tiang pancang. Kemudian total durasi pelaksanaan sesuai kontrak adalah 24 bulan. 24 bulan ini termasuk pekerjaan arsitektural dan MEP ya. Tugasnya ialah satu buat strategi secara garis besar ya. Kemudian buat network diagram menggunakan Microsoft Project ya. Nanti laporannya dalam bentuk soft copy PDF yang dikumpulkan ya. Kalau ini untuk kelas yang lain ya. Ini terakhir di minggu ke berapa tadi? Bentar. Jadi di minggu ke 15, nah 17 ya. Tadi minggu ke 17 atau minggu ke 16 saja. Nggak apa-apa. Jadi di 2 minggu lagi dikumpulkan di minggu ke 16 sekitar tanggal ya sekitar tanggal 1 2. Mungkin tanggal 2 Desember mungkin ya. Nanti dicek aja ya. Di minggu ke 16 hari Jumat. Ya, minggu ke 16 hari Jumat saja. Bentar. Ini ya. Jadi dikumpulkan di minggu ke-16. Ini saya ganti aja ya untuk supaya sama. Oh, ini udah ya. Apa-apa. Jadi di minggu ke-16 hari Jumat ya, nanti di-share via grup WA, format laporannya, format nama file laporannya nanti kelas, nomor absen, nama ya, seperti itu ya. Kelas underscore nomor absen ya. Underscore nama. Contoh misalnya 4 MRK 4 seperti itu ya, 01 Abdullah misalnya. Laporannya berisi minimum 1 daftar isi ya, kemudian deskripsi proyek, kemudian site instalasi. Site instalasi itu artinya bagaimana kamu mengatur tata letak site proyek ya. Asumsikan aja misalnya proyeknya ada di Nayumi Tower itu loh, punyanya Wika yang di Soekarno Hatta, misalnya proyeknya di situ ya. Nah, dengan kondisi proyek di situ bagaimana kamu mengatur site instalasi. Ya sebenarnya tugas ini mirip nanti tugas kamu di semester berikutnya ya, project planning ya. Ya, penyusunan project planning ya. Jadi itu saat instalasi bagaimana kamu mengatur tata letaknya. Di antaranya kalau pakai tower crane-nya kamu taruh di mana, pintu masuknya lewat mana, pintu keluarnya bagaimana, kemudian traffic di dalam proyeknya bagaimana, seperti itu.
Bab 3, kamu susun strategi pelaksanaan. Bab 4, network diagram ya. Kamu langsung aja pakai Microsoft Project. Bab 5, visualisasi rencana progres. Jadi progres dalam bentuk visualisasi. Misalnya minggu ke-1 apa, minggu kedua apa. Ini bisa kamu lihat di PowerPoint yang pernah saya berikan ya, punya Juklak Sultan Rajanya PT. Kemudian bab 6 terkait jadwal kebutuhan peralatan utama. Jadi ini kamu siapkan. Jadi masih tersisa sekitar 2 minggu. Kamu siapkan sebaik mungkin. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Supaya ada gambaran mungkin saya kasih ilustrasi ya. Pakai papan tulis saja ya. Asumsi aja proyeknya sekali lagi Nayumi Tower, atau kalau punya lokasi lain silakan ya. Artinya silakan dikembangkan sendiri. Misal proyeknya kan seperti ini. Ya, termasuk basement ya. Misal seperti ini. Ya. Ini tiang pancang. Ya. Silakan tiang pancangnya nanti sebentar. Misal seperti ini ya. Ini basement. Ya, udah ini lantai 1 sampai atap. Ya. Atapnya lantai berapa? 20 ya. 20 lah. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Ya. Ini harus selesai dalam waktu 24 bulan. Ya, kalau kamu susun WBS-nya, work breakdown structure-nya terdiri dari yang jelas pekerjaan struktur. Ya. Seperti itu ya. Dan pekerjaan arsitek, MEP. Ya. Ini harus selesai dalam waktu 24 bulan. Ya, bagaimana caranya? Ya. Itu yang kita sebut dengan strategi atau metode. Strukturnya terdiri dari, ya, kalau boleh, ya, fondasi, ya. Kemudian baru struktur lantai atasnya, ya. Struktur atasnya. Ya. Struktur atasnya terdiri dari apa? Boleh kamu bagi misalnya basement, ya, lantai 1, sampai dengan top atap. Kan seperti itu ya. Itu kamu susun. Lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Ya, yang paling gampang ya bisa aja kamu buat langsung ke Microsoft Project ya. Seperti itu. Ya. Misal untuk kasus ini 24 bulan ya. Kamu bagaimana strateginya? Ya. Mungkin denahnya kita sepakatin aja ya. Misalnya denahnya seperti ini. Berapa sih lebarnya? Saya lupa tadi. Bentar. Enggak ada ya. Ya silakan kamu asumsikan sendiri ya. Sebentar. Ya. Misal kamu asumsikan ini 4 meteran ya. Sebanyak totalnya 40 meter. Misal ya, ini sama juga 40 meter. Seperti itu ya. Bisa dipahamin ya. Misal pondasinya di kolom itu misalnya satu pondasi itu ada 4 tiang panjang. Seperti itu. Ya. Ini kamu bisa memperkirakan. Pondasinya misalnya pakai tiang panjang diameter 60 ya, kedalaman L-nya misal 24 meter. Ya. Jadi kamu buat denahnya. Kemudian lokasinya di mana? Kamu plotting, misalnya ini ada apa Suhat ya. Jalannya kayak gini kan ada median ya. Ini lokasinya di sini lokasinya. Anggap aja seperti itu. Jadi pintu masuknya gini kayak apa? Misalnya gedungnya kamu plot di sini. Kemudian misalnya bagaimana? Misalnya pakai tower crane. Nah, tower crane-nya apakah di sini? Ya. Atau ya itu silakan. Kemudian gudang-gudangnya dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sini ada bayangan nggak? Mudah-mudahan ada bayangan ya. Nah, kemudian sekarang strateginya kayak apa? Misalnya saya clear aja. Ini bisa kamu screenshot dulu.
Kalau udah screenshot, ya misalnya strateginya ya, strateginya bagaimana? Bisa langsung pakai Microsoft Project ya. Coba saya buka Microsoft Project ya. Microsoft Project sebentar. Kamu udah dapat Microsoft Project semua ya, mudah-mudahan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Yap. Ntar saya buka Microsoft Project dulu. Saya pakai Microsoft Project yang lama saya, 2003 ya, no problem. Ntar masih saya buka dulu. Ya. Saya share screen Microsoft Project. Oke. Ya, terlihat Microsoft Project-nya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, kemudian kamu buat WBS-nya, misalnya apa SPMK ya, surat perintah mulai kerja. Ya. Setelah itu apa? Misalnya pekerjaan mobilisasi. Misal ya, ini misalnya nanti coba kamu kembangkan sendiri mobilisasi. Setelah mobilisasi apa misalnya pekerjaan pondasi ya, pondasi. Kemudian basement. Struktur dulu ya, sorry, struktur pekerjaan struktur. Misal ya, nanti silakan kamu kembangkan. Misalnya ini ada pondasi, kemudian basement, dan lantai 1, lantai 1 dan seterusnya. Misalnya lantai 2, ya, dan seterusnya. Ya, ini kan bagian daripada pekerjaan struktur ya. Kemudian kamu inden, seperti itu kan? Ya. Pondasinya terdiri dari apa? Misalnya inset roof, atas ya. Pondasinya tiang pancang. Jumlahnya berapa misalnya? Tiang pancang, terus pile cap ya. Kayak gitu ya. Pile cap, oke lah seperti itu misalnya. Dia letas ya. Basementnya, ini bagian dari pondasi ya, saya inden. Basementnya apa misalnya? New tas dulu ya. Tas ya. Basement terdiri dari lantai basementnya. Kemudian dinding basement. Ya. Baru naik ke ada kolom mungkin ya. Kolom untuk lantai 1. Mungkin kolom kayak gitu. Ya. Kolom baru ya kolom ya seperti itu. Baru lantai 1 atau oke seperti itu. Baru setelah kolom lantai 1 ya. Lantai satunya terdiri dari apa misalnya? Ini tas juga. Ini tas. Ya, lantai 1 terdiri dari apa? Misal ini hanya dinding basement, lantai basement. Oh, oke, ini saya anggapnya ini bukan di sini ya. Basement itu saya hapus saja misal. Stop share dulu supaya kita punya pemahaman yang sama ya. Saya clear. Ya, ini kan udah selesai tiang pancang ya. Kemudian dia mungkin pile cap ya. Seperti itu ya. Ini juga ada tiang pancang, kemudian pile cap ya. Kemudian lantai basement bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian ada misalnya ada dinding basementnya. Dinding basement. Ya. Kemudian ada kolom misalnya. Ada kolom lah ya. Ya. Ini kan basement. Ini kan lantai 1. Ya. Harus disepakatin dulu. Misalnya lantai 1 ukurannya. Yang disebut lantai 1 misalnya ini aja. Ya. Jadi kalau basement kan hanya sebatas ini aja. Hanya lantai basement. Berarti di lantai 1 itu terdiri dari dinding, kolom, ya. Kemudian ada balok bisa jadi ya, ada balok, ya, termasuk plat. Ya. Berarti lantai 1 itu ukurannya ini.
Nah, tergantung nanti WBS-nya, silakan kamu kembangkan sendiri. Kalau ini kebetulan enak ya, kita nggak ada RAB. Tapi kalau ada RAB langsung aja item-item yang ada di RAB itu kamu masukkan di Microsoft Project. Ya, tapi kalau nggak ada ya kita bisa buat sendiri seperti ini misalnya. Oke, jadi gitu ya. Berarti di sini hanya lantai basement saja. Ini saya hapus ya. Di atas ya. Baru di sini lantai 1 itu ada dinding basement. Ya. Ada kolom, ada balok dan plat. Balok dan plat itu kan bisa kita kerjakan sama-sama. Ya, Ya, Pak. seperti Ya, itu. Nah, ini bisa kamu indent. Seperti itu kan? Misalnya saya delete. Ya. Jadi kan ada seperti ini. Ya. Dan ini saya misalnya lantai, ini saya copy. Ya. Copy cell. Paste, mana paste? Ya, ini lantai 2, lantai 3, lantai 4, ya, lantai 5, dan seterusnya bisa jadi ya. Ini kan harusnya di sini di luar sini ya. Dan seterusnya nanti coba kamu buat. Kalau bisa minggu depan Microsoft Project-nya dan ini udah jadi. Ya. Di lantai 2, lantai 3. Ini contoh ya. Lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan seterusnya. Ya. Tapi di sini yang lantai 2 nggak ada dinding basementnya ya, ini delete ini. Ya. Ini nggak ada juga. Ya kan, tinggal kolom saja. Sekarang pertanyaannya, jadi kita berpikir apa general dulu baru didetailkan. Saya kembali ke papan tulis dulu ya. Ya, ini saya clear outline ya. Kamu kan punya 24 bulan. Sorry, 24 bulan. Ya. Nah, kamu plotting dulu, pondasi harus berapa lama? Ya, misalnya mobilisasi pondasi ya. Misalnya pondasinya hanya kamu harus upayakan misalnya 1 bulan. Ya. Sehingga tersisa 23 bulan. Ya. 23 bulan ini kan untuk basement sampai dengan atap ya, lantai 1, 2 sampai dengan atap untuk strukturnya. Demikian juga arsiteknya. Demikian juga mechanical, electrical, plumbing. 23 bulan ini bagaimana kamu settingnya? Ya. Basement, lantai 1. Misalnya strukturnya kan ada, berarti ada 20 lantai ya. 20 lantai misalnya per lantainya kamu anggap 1 bulan bisa jadi. Jadi ya. Jadi per lantai, struktur, asumsi ya. Struktur, siklusnya 1 lantai per bulan. Ya. Berarti kalau ada basement sampai dengan atap ada 20 kan? 20 kali 1 bulan, ya, itu ada 20 bulan. Jadi berpikirnya kayak gitu. Pondasi 1 bulan, berarti pondasinya 1 bulan. Kemudian strukturnya mulai basement sampai atap itu 20 bulan. Sisa 21 ya. Jumlahnya 21, sehingga masih tersisa 3 bulan. Nah, 3 bulan ini untuk spare pekerjaan arsitek, mechanical, electrical, plumbing. Jadi pola pikirnya kayak gitu. Yang kamu pegang sekarang ialah lantainya ialah 1 bulan per lantai, 1 lantai per bulan. 1 bulan per 1 lantai itu 1 bulan, intinya seperti ini yang kamu pegang. Baru nanti kamu rinci 1 lantai itu terdiri dari apa. Jadi yang kita pegang sekarang strukturnya itu harus 1 lantai per bulan. Nanti strateginya terserah. Ini kan agak longgar sebenarnya. Jadi kayak gini. Ini pondasi. Ini jelas 1 bulan. Ya, pondasinya kan ini 1 bulan. Kemudian basement 1 bulan. Seterusnya sampai dengan di sini baru selesai yang ini di bulan ke-21. Ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi ya.
Berpikirnya general dulu, baru dirinci. Jadi yang kita pegang sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat. Saya clear ya. Ini kamu screenshot dulu silakan. Kalau emang diperlukan. Oke. Saya clear. Oke, saya kembali ke Microsoft Project aja. Oke. Ya, ini ya. Sekarang coba bayangkan. Lantai 1 itu harus 1 bulan. Ini ya. Coba kamu perhatikan. Kita ambil contoh ini harus 1 bulan. Bagaimana caranya? Padahal di sini jelas ya. Di sini ada dinding basement, kolom. Dinding sama basement ini bisa bersamaan ya. Ini harus 1 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, dinding, kolom, balok, dan plat. Ya. Kira-kira terkait dengan umur beton, mana yang kritis? Kolom atau balok dan plat? Oke, saya tanya ke Aida. Aida? Iya, Pak. Ya, oke. Paham ya apa yang saya sampaikan? Iya, Ya, Pak. oke. Ya, sekarang kita udah sepakatin ya bahwa siklus per lantainya itu 1 bulan. Ya, 1 lantai itu terdiri dari apa? Kolom, balok, dan plat. Ya, balok dan plat bisa kita kerjakan bersamaan. Iya. Ya. Sekarang menurut kamu, kalau kamu punya waktu 1 bulan untuk mengerjakan kolom, balok, dan plat, kira-kira kolom kamu berapa minggu, balok dan plat kamu berapa minggu? Balok dan plat bisa bersamaan. Sehingga kamu berpikir terkait dengan apa? Beton itu bigistingnya bisa dibongkar ketika betonnya mencapai umur berapa bulan atau berapa hari. Aida. Kemarin saya sudah nyoba buat yang di Microsoft Project-nya, Pak. Oke, bagus. Gimana? Untuk pekerjaan lantai 1 itu punya saya total 21 hari. Oke. Itu untuk kolomnya saya 19 hari. Terus balok dan plat itu 19 hari juga. 19 sama 19 kalau di total 38 ya. Kalau misalnya di total ya. Tapi mungkin ada ketika ngerjakan kolom itu kamu paralel mungkin ya. Iya, yang saya pakai kalau mulai begistingnya di kolom itu kan mulai hari ini. Nah itu setelah itu 2 hari kemudian itu mulai nyicil yang begisting di balok gitu, Pak. Jadi mulainya setelah 2 hari biar ada spare waktu. Berarti bukan finish to start ya. Iya. Artinya start to start tapi harus oke, silakan, itu strategi. Sekarang pertanyaannya, kolom kamu begistingnya kamu bongkar setelah berapa hari? Untuk kolom itu saya bongkar setelah 9 hari, Pak. Kolom 9 hari. Balok dan plat? Kalau balok dan plat itu juga sama 9 hari. Di strategi saya itu mengerjakan ngecornya kolom dulu, terus balok dan plat itu bareng, Pak, untuk balok dan platnya. Kalau begistingnya kolomnya berapa hari? 9 hari? Nunggu 9 hari. Bongkar begistingnya. Kolom. Kolom iya 9 hari. Oke. Itu terlalu lama ya. Kolom dan balok. Kolom itu kan bisa dibongkar, kolom ya. 6 jam itu begistingnya bisa dibongkar. Iya, Pak. Kemudian kayak contoh yang di Juklak Sultan Raja kemarin udah pernah saya sampaikan ya. Yang punyanya PP, PowerPoint. Iya. Nanti coba kamu lihat lagi ya. Makanya nanti kenapa perlu begisting kolom berapa unit ya. Ini terkait dengan dia bisa dibongkar ketika umur betonnya telah mencapai berapa lama ya. Kalau balok dan plat ya, menurut kamu berapa lama? Cara teoritis. 28, Pak. Nah, 28 kalau ini 1 bulan kan udah habis ya. Iya, Pak. Nah, mau nggak mau harus diberi itu zat aditif biar dia
Ya, pilihannya bisa pakai aditif atau bisa juga nggak pakai aditif. Misalnya seperti ini ya, saya gambarkan dulu ya. Ini yang saya maksud strategi kamu ya. Contoh di sini ya, ini kan dipasang scaffolding ya, scaffolding bisa jadi ya. Terlihat papan tulisnya? Iya, Pak. Lihat. Oke. Lihat, Pak. Ini nggak usah dibongkar dulu bisa jadi. Biarin dulu ya. Kamu datangkan scaffolding lain. Paham? Iya. Oke, setelah selesai, ini udah umurnya lumayan cukup, baru ini dinaikkan ke lantai berikutnya. Yang ini nanti selang-seling. Gantian. Iya, nah, ini harus kamu pikirkan strateginya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, menurut saya kalau mungkin tipe kamu kan gini, tadi kan berapa? 21 hari ya? Berapa tadi? Untuk kolom? Kolom 19 hari. Kemudian balok dan plat? Juga sama 19 hari. Totalnya? 21 hari. Oke. Jadi kan ini 21 hari ya? Berjalan, iya. Itu 21 hari. juga berjalan. Ya, berarti kamu kayak gini ya? Iya. Ya, berarti ini hanya, karena ini 19 hari, kamu ini hanya sisa 2 hari ya? Iya. Seperti itu ya. Nanti coba dicek lagi, ya, apakah itu rasional apa enggak. Ya. Iya, Pak. Ya. Karena kalau kayak contoh ya, kolomnya ada berapa titik? Ya. Kayak contoh kan punya kita tadi kan berapa 40 ya. Jaraknya kan 4 ya. Berarti kan ada 11 ya. Ada 11 kolom ya. Jadi ada 11, kesananya 11, kesananya 11. 121 kolom kan? Iya. Ya. 121 kolom itu kamu siapkan backstring kolomnya berapa set? Nah, ini harus kamu pahami. Apakah semuanya kamu pasang satu-satu sebanyak 121? Jadi Pak ini bekerja semua 121 ya. Setelah itu selesai pindah naik ke atas. Atau misal enggak, hanya kamu siapkan backstring kolomnya itu mungkin hanya separuhnya. Ya, paham ya? Dibuat zona berarti, Pak. Zona betul. Setelah ini pindah ke sini ya. Jadi zigzag. Kalau misalnya kolomnya separuh itu berarti ini dulu kan? Ya, pindah ke sini kan? Ya. Setelah ini selesai, pindah ke sini lagi. Ya, apakah seperti itulah itu kamu rencanakan. Silakan mau pakai zona atau enggak. Misalnya semuanya sebanyak 121 kamu siapkan. Jadi kolomnya dikerjakan selesai bersamaan dengan mengerjakan kolom misalnya masang scaffolding. Ya. Iya, Pak. Scaffolding selesai, kolomnya selesai, kamu pasang backstringnya untuk balok dan plat. Ya. Backstringnya balok dan plat selesai, kamu pasang tulangan. Sekarang pertanyaannya, kamu ngecornya platnya ini kan 40 kali 40 ya? Sekaligus atau bagaimana? Itu, Pak, di stop cor. Saya 2 hari. Kalau misalnya enggak, misalnya semuanya. Nah, ini kan pilihan ya. Stop Iya. cor ada keuntungan sama ada Kerugian. Itu perlu kamu pikirkan. Apakah kamu stop cor separuh ya, atau kamu semuanya kamu bareng. Ini harus kamu siapkan strategi. Nah, tadi kayak contoh ini bagaimana menetapkan, jadi berpikir besar dulu baru kamu detailkan. Iya, Pak. Ya, kayak tadi 24 bulan, saya pasang fondasinya 1 bulan. Jadi dibalik ya, contoh fondasi kita ada berapa sih? Kolomnya kan ada 121 ya. Satu kolomnya ada 4 fondasi bisa jadi. Berarti kan di sini ada 84 titik. Ya, ini harus 1 bulan. Bagaimana caranya? Ya, berarti kan ini dibagi 30 ya. Berarti kan berapa? 2. Seharinya berapa titik? 48 kali 10 ya. 10 lebih. Bahkan ya mungkin 15 titik. Jadi sehari 16. berapa? 16 titik ya? 16, Pak. Sekarang satu hari harus 16 titik. Bagaimana caranya? Nah, kamu berpikir, oh berarti harus didatangkan alatnya 2. Oh alatnya 4. Oh alatnya 3. Jadi berpikirnya kayak gitu. Ya, karena udah kita patok harus satu bulan. Karena kalau lebih dari 1 bulan akan mengurangi waktu ini, sayang, misalnya 2 bulan. Jadi hanya tersisa 22 kamu. Ya, padahal tadi strukturnya sendiri udah 20 bulan ya. Tinggal sisa 2 bulan. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan cepat, kerjakan secepat mungkin. Ya, seperti itu ya. Tinggal kamu pikirkan strateginya,
apakah zoning, ya. Kalau nggak zoning, contoh yang paling harus kamu tentukan, scaffoldingnya pakai berapa set, apakah satu lantai atau setengah lantai. Ya. Kalau setengah lantai kan lantai satu, misalnya dibagi dua zona, lantai satu, zona satu, kemudian pindah ke lantai satu, zona dua. Setelah selesai, naik ke lantai dua, zona satu. Ya, jumlah kolomnya bagaimana, dan seterusnya. Ini yang kita sebut strategi. Nah, ini yang harusnya menjadi andalan anak-anak Poltek ya. Jadi otaknya proyek itu ada di sini, menyusun strateginya ini. Biasanya yang jadi project manager nantinya ialah scheduler, ya, planner, orang-orang yang merencanakan. Ini kayak main papan catur kan? Strateginya kayak gini. Ya, oke. Jadi siapa tadi namanya? Lupa saya. Aida. Aida. Oke, kamu cek lagi. Kalau kamu masih tetap pertahankan 19, oke silakan. Tapi harus kamu rinci lagi ya. Artinya 19 itu strateginya bagaimana? Ya, scaffoldingnya berapa set? Backcastingnya kolom berapa set? Ya. Kolom backcastingnya dibongkar. Ya. Untuk yang tadi setelah backcasting kolom itu baru setelah dia dibongkar baru saya mulai backcasting balok dan plat gitu yang rasional. Apa kalau saya tadi kan ya. Setelah 2 hari mulai backcasting yang kolom, saya mulai backcasting balok dan plat itu. Saya Kan clear ya? kurang itu iya. Oke. Misalnya kan kamu kan ngerjakan kolom ya. Ngerjakan kolom ya. Kena gitu ya. Kolom-kolom. Ya. Ini kan lahan ini kan kosong. Ini kan kosong. Bisa dipahami? Iya. Ketika ngerjakan kolom ini, kolom ini, kolom ini kan kita bisa masang apa? Scaffoldingnya. Paham? Iya, Pak. Ya. Harapannya setelah kolom selesai, ya scaffolding udah siap. Tinggal nanti menggelar formwork-nya untuk balok atau plat. Pasang tulangan. Nah, ini perlu kamu pikirkan. Ya. Tapi intinya ini semua itu harus 1 bulan. Kalau ini saya ya, tapi kamu boleh juga 21 bulan 21 hari silakan. Tapi caranya bagaimana? Jadi dilihat rasional apa enggak ketika ngerjakan kolom udah bersamaan juga mengerjakan scaffolding. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Pak. Gambarnya apa terus terlihat ya? Terlihat. Ya, Terlihat. ya, seperti itu ya. Kalau kita lanjutkan ke Microsoft Project-nya, ini misalnya, tadi kan 1 bulan ya. Misal saya ambil aja kolom lantai 2 ya, lantai 2. Nah, ini lantai 2 kan ada kolom sama balok. Ini kan bisa saya insert. Ya. Kolom itu rinciannya apa sih? Jadi kamu pegang lantai 2 ini kita patok harus 30 hari bisa jadi. Nah, kolom itu kan terdiri dari backcasting ya. Backcasting kolom ya. Backcasting kolom. Coba perhatikan. Tulangan, penulangan ya. Ya. Terus cor, tunggu umur, ya. Kemudian bongkar, backcasting, kan gitu ya. Pindahkan. Oke, bongkar backcasting gitu aja. Kamu lihat, ini kolom. Saya garis ke sini. Ya. Balok dan plat itu rinciannya apa? Jadi harus kamu rinci kayak gitu. Jadi berpikir besar, kemudian kamu rinci menjadi pikiran kecil-kecil. Balok dan plat sama juga, berarti contoh harus pasang apa? Scaffolding ya bisa jadi ya. Kalau misalnya pakai scaffolding, ya terserah mau nggak pakai scaffolding, misalnya pakai perancah kayu silakan. Ini misalnya kasihnya scaffolding. Setelah scaffolding kamu bisa pasang apa? Backcasting kan? Iya. Ya. Kalau pasang backcasting, tulangan. Ya kan? Iya. Setelah penulangan, cor. Tunggu umur. Bongkar scaffolding dan backcasting. Nah, ya. Sekarang pertanyaan saya, ya. Misal untuk yang kolom, itu kan ada item backcasting kolom, penulangan, cor, tunggu umur, bongkar backcasting. Dari sisi teknis, mana dari item yang saya blok ini yang menurut kamu
harus diutamakan? Penulangan sama begisting, Pak. Begisting. Iya. Kalau saya bukan itu, tunggu umur. Paham? Iya. Tunggu umur. Umur ini yang menentukan. Ya, apakah bisa dibongkar 6 hari atau saya balik yang ini. Balok atau hama plat. Dari pasang scaffolding, penulangan, cor, tunggu umur, bongkar scaffolding, mana yang harus kamu utamakan? Artinya yang terkait sama teknis. Umur kan? Iya, Pak. Nah, ini harus kamu pasang dulu. Umurnya kamu bongkar berapa hari misalnya. Misalnya tunggu umur ya. Tunggu umurnya misalnya berapa? 6 hari. Ya, misal ya. Meskipun secara teoritis kan beton harus 21, 28 ya. Nah, misalnya kita pasang misalnya ini 14 hari bisa jadi. Oh, Misal 14 hari. Coba perhatikan. Kalau kita lihat urutannya, sekuennya kita lihat ya. Sekuennya kan setelah scaffolding bisa masang backing ya. Berarti ini 21 kan seperti ini. Ya, atau nggak perlu nunggu scaffolding selesai. Jadi misalnya scaffoldingnya berapa lama untuk luas 40 kali 40 ya, scaffoldingnya. Misalnya 1 minggu, misal ya. Nanti kita cek lagi 1 minggu. Ya. Backing ini kan nggak perlu nunggu scaffolding selesai. Iya. Dulu baru kan bisa bersamaan ya. Artinya Iya. ketika scaffolding udah selesai, misalnya backingnya 6 hari juga bisa jadi ya. Ketika scaffolding udah misalnya 2 hari atau 50% atau 25% bisa aja. Misalnya 21 SS plus 25%. Ya, seperti ini kan bisa kan? Iya. Penulangan gitu juga kan? Nggak perlu nunggu backingnya selesai dulu kan? Penulangan. Artinya Iya. ketika misalnya penulangannya berapa hari, tulis saja misalnya 6 hari. Ya. Ini kan bisa misalnya ketika backing udah selesai 25%, 22 SS plus 25%. Ini contoh. Seperti ini kan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ngecornya, misalnya kalau kamu maunya sekaligus, kalau mau tahap ya harus kamu buat tahap 1, tahap 2, zona 1. Kalau misalnya sekaligus, ngecor kan bisa 1 hari ini sebenarnya. Ya, udah betul 1 hari, tetapi syaratnya harus selesai dulu penulangan, ya, backing. Ya, berarti harus selesai 20-22 selesai. 22. Sama 23 ya. Seperti itu kan? Iya. Nah, seperti itu. Tunggu umurnya. Tunggu umur itu setelah ngecor kan? Ya. 24. Setelah 24. Kita lihat lah ini udah 24 hari. Padahal target kita tadi 30 hari. 30 hari. 30 hari. Nah, setelah itu tinggal bongkar backingnya berapa lama? 1 hari. Bisa? Misalnya 3 hari bisa jadi ya. Iya. Ya. Ini kan agak longgar. Berarti setelah 25. Nah, kita cek. Nah, ini masuk nggak? Ini 27. Nah, masuk kan? Tapi ini Iya. kan lihat, ini kan ada hari-hari libur ya, kita cek dulu ya. Tool, ching working time ya. Satunya kita anggap masuk ya. Non-default working time ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini kan? Ya. Berarti seperti ini. Ini 27 lah. Kamu lihat lagi yang longgar mana? Oh, tunggu umur ini bisa saya tambah, bisa jadi cor 1 hari. Oh, bongkar ini mepet bisa jadi. Oh, dari scaffolding, backing, penulangan yang paling lama mana? Penulangan. Backing. Yang lama Sama Begisting penulangan. Nah, misalnya backing 12 hari. Nah, ini backing 12 hari bisa jadi ya. Kemudian atau terlalu lama mungkin ya ini harus kamu patok 9 hari bisa jadi ya. Penulangannya misalnya setelah 50%. Artinya penulangan itu ini kasusnya tinggal masang ya. Fabrikasinya di bawah kan. Ya. Berarti ini nggak langsung masang penulangan begitu, Nah, Pak? Bukan ini merakit sama ya. memasang. Ini kalau kasus di sini ya boleh silakan. Artinya pokoknya merakit, memasang itu dikasih waktu 6 hari ya. Tapi kan nggak harus nunggu masangnya kalau udah backistingnya udah selesai 25%. Tapi merangkainya kan boleh beberapa hari sebelumnya. Iya, Pak. Nah, ini kalau kamu lihat lah ini 30 hari. Jadi pola pikirnya kayak gitu. Kamu cek lagi scaffolding 6 hari bisa apa enggak ya, backisting bisa apa enggak ya, dan seterusnya. Cor 1 hari bisa enggak? Harus bisa jadi. Tunggu umur 14 hari ini kan lumayan relatif lama ya. Ya. Iya. Ya.
Jadi dengan kasus kayak gini 30 hari tunggu umur berarti bekistingnya mungkin kamu nggak pakai zona, tetapi kamu datangkan satu lantai bekisting. Jadi satu lantai itu kamu pasang dulu bekistingnya selesai, setelah itu baru bongkar, baru naik ke lantai berikutnya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya. Tinggal kalau ini udah jadi enak, ya ini 30 hari, tinggal kamu setting, misalnya lantai 3 setelah lantai 2, kan kayak gitu. Seperti itu kan, berapa hari, misalnya 30 hari. Dan seterusnya. Kemudian arsitek masuk dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Nah, Iya, itu Pak. kita tahu pekerjaan kita rasional itu gimana, Pak? Maksudnya Oke. imajinatif, ngira-ngira, oh Satu, ini bisa dikerjakan, bisa ya. enggak? Satu yang paling bagus sebenarnya harus punya pengalaman ya. Ya, tapi problemnya kan tidak semua orang punya pengalaman. Fresh graduate ketika untuk kasus kayak gini bagaimana? Yang pertama ya kamu lihat gambar ya. Yang kedua pakai logika. Yang ketiga, batasan-batasan teknis yang harus dipenuhi. Contoh batasan teknis tadi beton, umurnya bongkarnya harus berapa hari? 14. Nah, kalau 14 ini bagaimana? Oke. Perlu aditif apa enggak? Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi pertama yang paling lihat gambarnya dulu. Gambar itu maksudnya lihat denahnya. Lihat denahnya, lihat potongannya. Sehingga kamu bisa membayangkan kan ya. Wah ini mendingan pakai zona apa enggak ya. Seperti itu. Yang pertama sebelum masuk logika apa tidak, kamu berpikirnya itu tadi dulu. Saya punya waktu 24 bulan. 24 bulan udah kepotong pondasi 1 bulan. Sisa 23. Gedung lantai saya 20. Kalau misalnya satu lantainya 1 bulan, berarti ada 20 bulan. Ditambah 1 bulan. 21. Sisa 3 bulan, oke gampang. Arsitek, mechanical, electrical kan mengikutin. Iya. Ya, artinya kamu harus berpikir dulu, ini yang dominan di pekerjaan apa? Struktur kan. Kalau strukturnya udah berdiri, arsitek sama mechanical itu ngikutin. Ya, contoh misalnya kalau struktur lantai 1, lantai 2, kapan arsitek masuk? Ya, misalnya ketika strukturnya arsitek lantai 1 masuk ketika strukturnya udah di lantai 3. Bisa dipahamin ya? Iya. Nah, itu jadi nanti paralel. Sehingga bisa selesai sesuai yang direncanakan. Sampai sini bisa dipahami? Ya, strategi itu sebenarnya bisa dibuat visual. Ya, nanti saya tunjukkan secara visual ya. Contoh untuk kasus yang jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu sudah pernah saya sampaikan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya share jembatan Suramadu sebentar. Tetap. Buku ajar RPP. Ya, benar. Oke. Contohnya saya kasih Suramadu ya. Saya nggak bisa dibuka ya, dia versinya versi tinggi. Oke. Lainnya saja. Kampus. Materi ajar, belajar, RPP. Bentar. Di mana ini ya, lupa saya. MPK belum ketemu ini. Kita metode project planning. Oke. Ini bagus ini, schedule dibuat visual. Coba kamu perhatikan. Ini dibuat oleh teman-teman Wika ya waktu saya di Suramadu. Saya kebetulan di konsultan MK-nya seperti yang pernah saya ceritakan. Ya. Terlihat Excel-nya? Terlihat, Pak. Ini contoh ya. Ini yang balance cantilever. Ya. Yang akan dibangun kan yang atas ini. Ya, kalau udah terhubung seperti ini. Ya. Ada bore pile, pile cap, pilar. Ya. Dia di laut ya, untuk baloknya ini kan nggak mungkin pakai
scaffolding. Sehingga pakai metodenya balance cantilever. Seperti yang pernah saya sampaikan. Pernah saya sampaikan ya, balance cantilever ya? Nah, Pak. Ya, oke. Ya, pernah, Pak. Ya, jadi coba perhatikan. Ini ada bore pile, pile cap, pilar, box girder seperti ini. Ini dibuat jadwalnya secara visual, lihat. Sehingga kita tahu, nih lihat. Ini telaten sekali ya teman-teman Wika ini membuatnya. Saya perbesar. Gedung kamu buat kayak gini juga bagus ya. Contoh ini bulan pertama, bulan kedua, minggu ke-1, 2, 3. Di blok warna biru. Nah, ini pekerjaan persiapan. 90 hari. Di minggu ketiga, bulan keempat, baru masuk pekerjaan bore pile. Ya, kamu lihat ya. Kamu lihat bore pile-nya, dari sini pindah ke sini. Lihat kan? Ya. Berarti di sini digunakan satu alat. Ya, kayak contoh nanti yang pancangnya. Yang tadi gedung kamu pakai berapa alat? Satu alat, tapi pindahnya kemana? Ini harus perlu diatur. Ya. Lihat, ini ke sini. Ya. Dari sini pindah ke sini. Kan satu alat nih. Dari sini pindah ke sini. Ini yang hijau itu bore pile-nya. Lihat. Ya. Sehingga alat untuk bore pile-nya itu satu alat khusus untuk yang pilar-pilar itu. Kamu lihat kan seperti itu. Ya. Setelah mengerjakan bore pile, kerjakan pile cap. Kamu lihat ya. Pile cap-nya kenapa kok di sini ada yang putih? Ya. Ini kok putih? Sebenarnya kan setelah ini selesai, kan bisa mengerjakan pile cap. Ya, tapi enggak dia. Ternyata nunggu backcasting dari pilar sebelumnya. Pindah ke sini. Bisa dipahami? Dan seterusnya. Ya. Baru pilar, ya ini 70 hari, ya baru geladarnya. Ini lihat. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ya. Kenapa? Karena untuk ini menggunakan yang namanya carriage from traveler. Ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Itu mahal. Ya. Sehingga alatnya harus perlu berapa. Ya. Seperti itu. Sehingga kita tahu antar dua pilar ini kapan ketemunya di sini, yang merah-merah ini. Kalau saya perkecil seperti ini. Bisa mengerti? Nah, ini yang kita sebut strategi. Ya. Strategi itu di situ. Gambarnya yang kemarin itu, yang Suramadu itu ya, coba saya tunjukkan yang Suramadu pada bayangan. Suramadu. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Ya. Ya, yang ini. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Ya, Terlihat. Yang namanya approach bridge. Coba kamu perhatikan. Ini kan? Nah, ini yang segitiga ini mahal. Ya. Borpelnya pun juga kalau didatangkan banyak akan mahal, sehingga harus bergantian. Ini mahal ini. Ini sekitar 1 miliar ini satu backcasting ini. Ya. Detailnya ada di mana nih, sebentar saya lihat, saya tunjukkan ya. Nah, jadi schedule itu bisa dibuat visual seperti itu. Ini mungkin ya. Ini sebentar. Ya, ini. Nah, ini coba kamu perhatikan. Terlihat? Lihat. Ya, jadwal ini Terlihat, dibuat secara visual menggunakan Excel. Jadi orang tahu gambarnya. Karena yang segitiga-segitiga ini kan mahal ya. Ya. Seperti itu ya. Maksud saya kalau gedung kamu buat juga kayak gitu juga bagus ya. Silakan berkreasi ya. Tapi kalau kamu mau masuk langsung ke Microsoft Project-nya, silakan. Seperti itu. Jadi yang saya tunjukkan itu seperti ini. Ya. Ini saya perbesar lagi. Ya, ini kan.
Ini namanya FT. FT kamu lihat, FT itu backisting ya, dari yang segitiga tadi. Jadi dia tahu setelah di PIR 37 FT, dia akan pindah di pilar 38. Dari 38, merah ini kamu lihat, pindah ke 40. Jadi selang-seling. Yang ini pindah ke sini. Kalau nggak mau mikir ya semuanya didatangkan aja backistingan, tapi mahal. Ya. Sama juga tadi gedung kamu, scaffoldingnya itu contoh kamu datangkan berapa lantai. Ya. Kalau saya gambarkan kembali mungkin saya stop share ya. Papan tulis. Saya clear. Ya. Dana kamu gedungnya kayak gini ya. 40. Contoh scaffoldingnya itu bagaimana? Apakah kamu datangkan full satu lantai atau separuh? Ya. Enggak separuh atau bahkan seperempat. Ya. Ini kerjakan dulu selesai, pindah ke sini. Scaffoldingnya ya. Nah, itu pindah ke sini. Nah, itu pindah ke sini. Baru naik lantai berikutnya ke sini. Apakah seperti itu? Nah, silakan. Dengan waktu misalnya tadi hanya 1 bulan. Bisa nggak seperti itu? Atau enggak? Kalau ini kan berarti ada 4 zona. Zona A, zona B, zona C, zona D. Seperti itu. Ya, saya stop share, saya kembali ke Juplak. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan ada kamu pahami dengan baik ya. Saya buka Juplak Sultan Raja. Project planning. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Usahakan minggu depan asistensi ya. Insya Allah minggu depan saya tunjuk ya salah satu ya. Untuk metodenya secara garis besar kayak apa. Nanti ini terlihat PowerPoint-nya? Belum, Pak, belum. Sebentar. Belum. Lihat ya PowerPoint-nya ya. Lihat, Pak. Ini contohnya strategi ya. Nanti kamu buka yang punya Juplak Sultan Raja ya, kamu pahami. Nah, kayak contoh ini mulai pondasi. Ya. Ini dia dibagi 2 zona. Ya. Kenapa kok pakai 2 zona? Kenapa nggak 1 zona aja? Nah, ini kan perlu dianalisa ya. Nah ini tadi punya kamu berapa? 484 titik, ya. Bagaimana? Targetnya bagaimana? Ini udah pernah saya terangkan kan ya. Ini sudah. Nah ini menurut saya kemarin yang lalu 2 minggu yang lalu ya. Pekerjaan beton bertulang itu dominan di backisting. Nah ini coba kamu perhatikan ya. Dia bagi menjadi 3 area ya. Area A, area B, sama area C. Ini harusnya area C ya. Kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 1, 2, 8. Nanti kamu buat seperti ini juga ya. Ini untuk lantai dasar sama lantai 1. Pertanyaan kamu kan kebetulan gampang sekali ya, tipikal ya. Akan lebih sederhana ya. Anggap itu proyek kamu, berpikir ya seperti itu. Itu benar-benar gunakan untuk belajar. Lantai 2 gitu juga tipikal ya. Kayak contoh ini kan bisa dipindahkan ya. Dari lantai 1 ini pindah ke lantai 1 ini. Yang 2 ini ke sini ya. Apakah seperti itu? Itu kamu pikirkan. Dan seterusnya. Nah, ini asumsi-asumsi ini yang perlu kamu perhatikan ya. Persediaan material backisting. Material area A. Kolom, kamu hitung kolomnya ada berapa buah. Kolom 50-50. Ya. Kolom 35-70, dia pakai 7 set. Sama 4 set. Jadi, bongkar backisting 12 jam setelah pengecoran. Sehingga kamu, kalau nggak mau mikir, ya datangkan aja sejumlah 120 set kolom backisting. Seperti yang saya ceritakan di awal ya.
Tapi kalau mau mikir kan mungkin hanya perlu sedikit, tapi nah ini gunanya manajemen, dipindahkan dari sini pindah ke tempat lainnya. Plat sama balok ini sama ya. Nah, ini coba dibongkar 7 hari setelah pengecoran. Punya kita tadi longgar kan, bisa 14 hari. Balok gitu juga. Retaining wall untuk basement 12 jam. Kemudian kamu lihat, tadi kan ada area A, area B, area C ya. Di sini disebutkan material area C. Kolomnya menggunakan perpindahan dari area A. Artinya di sini. Jadi backcastingnya itu hanya didatangkan ini satu area ya. Setelah ini selesai, pindahkan ke area C. 1 pindah ke 1, 2 pindah ke 2, 3 pindah ke 3 dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Demikian dan seterusnya. Ya. Sehingga kemudian kamu buat schedule-nya. Ini visual ya. Area A, area B, area C, lantai dasar, lantai 1, lantai di kayak tadi kayak Microsoft Project dirinci. Kolom, besi, backcasting, cor, bongkar. Ya. Kamu lihat di sini. Kamu pelajarin. Beam gitu juga. Backcasting beam, shoring slab, besi, cor, bongkar slab, bongkar beam. Ya. Itu pindah kemana? Ya. Nanti coba kamu pelajari. Ini dibagi zona ya. Area A itu dibagi zona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai asumsi tadi ya. Sehingga nanti kamu tahu, ini sampai lantai atas, bahwa pengecoran terakhir itu ada di sini. Ya, pekerjaan beton diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Di sini terakhirnya. Nah, itu kamu coba kalau kamu bisa buat seperti ini bagus ya. Ini coba nanti kamu buka. Ini filenya udah saya berikan belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Ya, Sudah, coba kamu baca ya. Apalagi kalau kamu lanjutkan buat TA ini bagus ya. Misalnya manajemen backcasting kata proyek. Tapi proyeknya yang lantainya banyak ya. Strateginya bagaimana? Itu menarik sekali ya. Artinya kamu kaji dari sisi strateginya, kemudian kamu hitung biayanya. Kalau yang ini biayanya kayak apa, waktunya bagaimana. Ya. Kamu lanjutkan dengan desain backcastingnya bagaimana. Bagus sih. Kolom gitu juga. Ya. Nah, ini udah sampai. Nah, ini sama juga kolom, lihat tuh. Pekerjaan kolom, pembagian zonanya. Jumlah kolom itu per lantai 184. Bangunan dibagi menjadi 15 zona. 1, 2, ya. Area A, area B, pengertian zona. Jumlah bangunan dibagi 15 zona, sehingga disediakan 24 set. 184, totalnya 24 set. Berarti kalikan berapa itu? 6, 7, 8. Ya. Berarti backcastingnya kolom itu dipakai berapa kali? Nanti bisa ketahuan. Ya, 7 kali. Ya, mungkin 7 kali kayaknya ya. Atau 7 atau 6 kali. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nanti ini silakan kamu baca ya sampai habis ya. Kemudian yang disebut visualisasi itu seperti ini. Kalau saya lanjutkan ya. Baru baca detail. Nah, ini visualisasi. Setelah dibuat jadwalnya menggunakan Microsoft Project atau Excel secara visual, ya, kamu buat visualisasinya seperti ini. Ya. Pekan ke-6, minggu ke-6, oh kayak gini. Ya. Minggu ke-13, tiang panjang. Minggu ke-28, tower crane mulai naik. Minggu ke-20 ya. Kemudian minggu ke-22, lantai 1, lantai dasar yang biru ya. Kemudian naik lagi, sehingga orang tahu kan lebih interaktif ya, lebih komunikatif seperti itu. Lantai ke-24 seperti itu. Pekan ke-24, pekan ke-26, pekan ke-28, pekan ke-30, sematrasnya udah mulai naik ya. Pekan ke-32, pekan ke-34 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini kamu buat dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan. Istarina. Iya, Pak. Paham? Gimana, Pak? Paham apa yang Iya, saya Pak. sampaikan? Ya. Akmal Nur Hasani. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Ini Oke. masih membayangkan nanti mau dibuat bagaimana. Ya, oke. Artinya jangan takut salah ya, belajar ya. Kamu Kamu anggap itu proyek kamu ya.
ini melatih pola pikir kamu. Ya syukur-syukur kalau nanti dijadikan TA juga. Ya, artinya nanti ketika di lapangan, ketika kamu diminta mengerjakan ini, udah mulai setidak-tidaknya udah mulai terlatih lah seperti itu. Ya, Hafiz, apal? Gimana Hafiz? Paham ya? Oke. Ya, oke. Jadi gini. Seminggu ini coba kamu buat Microsoft Project-nya atau kamu buat strategi secara garis besar. Minggu depan coba kita diskusikan ya. Oke, seperti itu. Iya, Pak. Ya, siapa ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, pertemuan kali ini saya akhirin, mohon maaf ya, saya akhirin sampai di sini. Kita hanya berapa ya? Satu jaman ya. Oke, no problem. Silakan kamu kerjakan tugas kamu. Kalau dirasa ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa kamu share ke WA group ya. Pak ini kayak Baik, apa? Pak. Jadi yang paling gampang gini. Yang pertama terkait tugas itu kamu buat dulu denahnya. Ya. Denahnya kayak apa? Kemudian kamu plotting. Silakan lokasinya di mana. Setelah itu kamu buat site instalasinya. Ya. Pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana. Ya. Google Earth kamu kembangkan. Ready-made terdekat di mana, seperti itu. Ya. Setelah itu baru kamu susun strategi secara garis besar. Boleh mengikuti saya seperti tadi 24 bulan, 1 bulan pondasi, perlantainya 1 bulan. Tapi kalau kamu punya cara lain silakan. Ya. Setelah tahu itu baru dirinci masing-masing. Ya. Oh berarti kolomnya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya. Seperti apa yang dilakukan Aida tadi udah lumayan bagus ya. Artinya dia siklusnya 21, tapi 19. Tapi tadi kayak ada pertanyaan saya tanyakan. Dari item ini mana yang menurut kamu perlu diutamakan? Backlisting, ya udah tinggal pasang aja kan sebenarnya. Backlisting. Cor, tinggal cor saja. Tetapi yang menjadi problem yang nggak bisa kita ngawur kan, tunggu umur. Ya. Kalau kita ngomong 3 hari, berarti harus tambah aditif dan seterusnya. Ya, seperti itu. Silakan kamu kerjakan. Ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, kalau nggak ada, oke. Pak, mau tanya. Siapa Syahrial? Kalau apa itu dananya satu kelas sama atau bagaimana, Pak? Sama, silakan. Nah, dananya sama, silakan. Tetapi silakan bekerja sendiri. Kalau kebetulan nanti hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau di awal kamu Iya. copy paste, jangan. Saya mending kamu Iya. tidak mengumpulkan no problem. Daripada harus copy paste punya teman. Ya. Anggap itu. Kalau lokasinya itu bagaimana, Pak? Silakan kamu pilih, ya. Kamu pilih. Kalau bayangan saya misalnya. Berarti milih sendiri Pak lokasinya, Pak. Silakan. Boleh di daerah kamu, misalnya kamu cari Google Earth, ya. Ini kan apartemen ya, kamu plot di situ, silakan. Iya. Pak, saya ingin bertanya untuk denah, Pak. Ada lagi pertanyaan? Untuk denah, Pak. Ya. Itu yang maksudnya yang penting ada kolom balok terus pondasi gitu aja kan, Pak. Ya. Maksudnya Ya. tidak sedetail yang Enggak. Artinya sementara saya hanya kepingin tahu logika kamu ya ketika mendapat proyek kayak gitu, bagaimana pola pikir kamu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti itu ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan silakan kamu share aja di WA group, nggak usah Japri. Kalau Japri yang tahu kamu aja ya. Kalau WA group kan pertanyaan kamu mungkin sama dengan pertanyaan yang lainnya. Saya akhirin. Yang nggak masuk siapa nih? Ini berapa orang sih ini? Ketua kelasnya siapa ya? Saya lupa ya. Saya, Fitri, Pak. Pak. Siapa ketua kelasnya? Fitri. 8. Fitri. Iya. Oh, Fitri. 4 yang nggak masuk, Pak. Siapa? 4.